Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah, mari kita lanjut pertemuan kita membahas materi seni budaya. Meskipun masih menggunakan sistem daring karena COVID-19 belum reda, namun saya harapkan tidak menyurutkan kalian untuk tetap semangat belajar dalam materi apapun. Seni tari merupakan salah satu seni pertunjukan, tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam sebuah pergelaran seni tari, musik dibutuhkan untuk mendukung pertunjukan tersebut. Tanpa musik akan terasa kurang hidup dan kurang menarik untuk disaksikan. Iringan musik juga dapat membantu menggambarkan suasana tertentu seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan dapat memberikan penegasan dalam ungkapan gerak. Bunyi-bunyian yang mengiringi tarian juga dapat membantu mengenali tarian tersebut. Artinya, iringan tari sebagai unsur pendukung harus dapat mengiringi tarian secara serasi, yaitu antara gerak dengan iringannya. Meragakan gerak tari. Seni tari merupakan suatu gerakan yang menampilkan keindahan. Setiap gerak tari merupakan keunikan itu terlihat dari bentuk gerakan tarinya, iringan musik, busana, dan tata rias. Mungkin untuk masalah tari ini, saya yakin dari kalian semua sudah pernah melihat pentas tari, entah itu di lapangan, atau di gedung, atau bahkan di sekolah kita. Ini semuanya pasti tidak asing lagi dengan tari. Nah, seperti tadi, tari itu merupakan suatu gerakan yang menampilkan keindahan. Jadi setiap gerak tari mempunyai keunikan. Keunikan itu terlihat dari bentuk gerakan tarinya, iringan musik, busana, dan tata rias. Jadi dapat dikatakan propertinya tari. Gerak tari merupakan unsur utama karya seni tari. Jadi gerak tari itu merupakan unsur utama, yaitu tari. Ada banyak jenis gerakan yang terdapat pada gerak seni tari, tergantung dari nama tariannya. Jadi masing-masing tarian itu biasanya mesti memiliki nama tari, kemudian gerakan-gerakannya pun juga berbeda. Ya ada yang sama, cuma pasti ya ada yang beda. Kemudian gerakan tari atau dasar-dasar gerak tari seperti gerakan kaki, langkah kaki, gerakan tangan, gerakan pundak, pandangan mata penari maupun gerak badan. Jadi menari itu hampir seluruh anggota badan kita ikut menari, artinya ikut bergerak, terutama pada tangan, pundak, kaki, kepala. Ini yang mendominasi gerakan tari. Kemudian pandangan mata itu pun juga merupakan gerakan tari. Tari disajikan dengan beberapa macam. Ada tari yang disajikan secara tunggal atau perorangan, berpasangan, dan berkelompok. Nah, kalau tarian tunggal ini biasanya ya, kalau kalian sudah pernah menonton ludruk, biasanya dari awal pembukaannya ada tari yang dinamakan tari tunggal, tari remong. Itu dulu ketika saya kecil juga seperti itu. Setiap ada ludruk atau bahkan wayang kulit ini biasanya openingnya itu diawali dengan tari tunggal, yaitu tari remong. Ada itu kadang-kadang nanti babak kedua diiringi dengan tari lagi, bisa tari berkelompok, bisa tari berpasangan. Nah, kalau tari tunggal jelas yang melakukan gerak tari cuma satu orang. Tapi kalau berpasangan ini jelas dua orang. Kalau berkelompok lebih dari 2 orang. Itu namanya, nah, termasuk seperti tari bedayan. Tari bedayan itu termasuk jenis tari berkelompok. Lagi contoh tari merak. Tari merak itu juga berpasangan. Biasanya ada merak jantan, ada yang merak betina, berpasangan pokoknya. Kemudian juga ada tari Arjuna. Ya, Arjuna itu biasanya juga berpasangan. Nah, kalau gerak tarian kelompok ini banyak sekali macamnya. Bahkan tarian kelompok itu kalau jumlahnya besar itu bukan lagi namanya kelompok, tapi tarian kolosal, tarian massal. Ini yang pernah Indonesia juga pernah memberikan rekor
Guinness Book of Record itu mencatat ada berapa ribu orang menari secara bersama-sama. Itu adalah tari. Nah, kemudian beberapa tarian mempunyai makna kepercayaan terhadap sesuatu. Ada pula tarian yang menirukan gerak hewan atau tumbuhan, bahkan ada yang menirukan suatu aktivitas tertentu. Nah, tari itu juga biasanya gerakan-gerakannya juga menirukan hewan. Seperti contoh tari kecak itu menurut buku ini yang saya baca itu orangnya menirukan gerakan dari kumpulan monyet itu, ya, tari kecak itu. Kemudian tari merak pun juga menirukan gerakan-gerakan merak. Tari kuda lumping yang biasa kita lihat itu juga menggunakan gerakan-gerakan seperti layaknya kuda. Nah, semua tari itu pasti mengandung satu makna. Ya, jadi tari itu mesti mengandung suatu makna. Selain hiburan, sebagai hiburan itu biasanya juga mengandung suatu makna. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah karena telah diberi sentuhan seni. Jadi gerakan-gerakan yang indah yang telah diberi sentuhan seni itu dinamakan tari. Tapi kalau hanya kita melihat orang bergerak tanpa adanya sentuhan seni itu tidak termasuk tari, ya. Jadi jangan disalahartikan kayak gerakan saja itu dinamakan tari, tidak seperti itu. Jadi gerakan yang ada sentuhan seni. Terus sebagai salah satu cabang seni, tari dapat dikatakan sebagai ungkapan ekspresi manusia yang diubah oleh imajinasi dan dibentuk dengan media gerak, menghasilkan wujud gerak yang menjadi simbolis sebagai ungkapan ekspresi dari seorang koreografer. Nah, jadi tari-tari itu mesti ciptaan dari koreografer. Kalau sudah dimodifikasi dengan musik-musik modern, ini gerakan tari sudah akan menjadi lebih manis lagi. Itu koreografer sekarang sangat modern, ya. Jadi menggerak-gerakkan atau menciptakan tari itu iringannya dengan musik-musik modern, bahkan diberi sentuhan teknologi, ya, tari-tari itu. Menampilkan ragam gerak tari sesuai iringan. Musik iringan tari dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Apa itu internal dan eksternal? Ini. Kalau iringan tari internal itu biasanya berupa bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh seperti tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, kemudian hentakan kaki ke tanah dan sebagainya. Itu iringan tari yang berasal dari internal, berasal dari diri penari. Nah, kemudian kalau tari iringan eksternal, iringan tarian eksternal itu berasal dari peralatan gamelan atau musik yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah pertunjukan ludruk atau wayang kulit, ini biasanya penari biasanya pada openingnya, pada awal itu biasanya dibuka dengan tari tunggal, tari remong. Nah, kemudian musiknya berasal dari gamelan. Nah, kemudian setelah itu biasanya terus baru pokok intinya wayang kulitnya juga dimainkan. Nah, kemudian ada lagi kuda lumping. Kuda lumping itu mesti menggunakan tarian eksternal. Kebanyakan kuda lumping, hampir semuanya itu mesti menggunakan tarian gamelan. Nah, tarian yang menggunakan iringan internal itu seperti apa? Ya, mungkin kalian bisa melihat sendiri. Ya, mungkin tari-tarian dari dari daerah Aceh itu juga menggunakan tarian internal, biasanya menggunakan tepukan tangan dan tepukan ke dada atau mungkin bahkan menepuk ke lantai sebagai alat musiknya. Selain juga diiringi dari eksternal, biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian rebana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, meskipun singkat. Semoga kalian dapat mengerti. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.